Oke guys, balik lagi dalam Foxy RDN dan sekarang saya lagi ada di salah satu galerinya pembudidayanya sang kolektor. Ini keren banget cuy koleksinya. Jadi kita bakal sharing-sharing dan banyak nanya-nanya tentang pohon-pohon yang dimiliki sama dia. Yuk mari ikuti videonya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Dukung terus channelnya agar berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk para pecinta bonsai. Thank you. Nah sekarang kita lagi sama sang kolektornya. Jadi pengen banget nanya-nanya dan sharing-sharing tentang koleksi bonsainya mereka. Untuk bonsainya di sini kan kebanyakan sinensis, Juniperus sinensis, dan kita bakal tanya perawatannya dan kenapa dia suka banget sinensis. Jadi selamat siang, Kang. Siang. Kang, ini ada beberapa banyak nih pohon-pohon yang ada di sini di galeri. Untuk di sini kisaran yang jadi kisaran 30 pohon. 30 pohon? Ya. Nah, Kang, gimana cara ngerawat sinensis yang baik itu gimana sih? Kalau sinensis yang paling penting kita harus paham ilmu botaninya dulu. Sebetulnya nggak cuma sinensis tapi semua pohon ya. Ya. Ilmu botani. Kalau kita paham ilmu botani, ini pohon mau kita jadiin apa ya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Kita mau gedein batang, ilmu botani seperti apa, unsur-unsur apa dalam botaninya yang untuk membesarkan batang, misalnya kebutuhan tanaman ini apa. Yang paling penting tanaman ini harus kita bikin bahagia dulu, Ya. baru dia bisa bikin kita bahagia gitu. Kalau untuk secara botaninya, berarti kan kita lebih berbicara tentang media ya, Kang ya? Iya. Itu pakai media apa sih yang lebih cocok untuk Media sinensis? kalau yang media paling lengkap ya, kalau saya pasir malang dicampur dengan Terra preta bisa. Terra preta. Iya. Terra preta itu bisa didapatkan atau dijual Kita bebas bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Banyak panduannya di YouTube gitu. Itu media paling bagus yang saya rasa ya. Iya. Nah, Kang, kenapa lebih suka sama sinensis? Jadi awalnya saya suka santigi. Ah, Santigi. Jadi gimana caranya pohon itu ya harus bisa kayak seperti santigi ya. iya. Kalau nggak seperti santigi itu kayaknya bukan bonsai, perasaan ya, selera Iya. saya ya. Jadi saya cari pohon yang memang bisa dibudidaya dan bisa kita mirip-miripin sama karakter-karakter santigi ya, mungkin sinensis yang saya tahu gitu ya. Gitu. Dan saya inginnya hasil budidaya. Jadi kalau pohon dongkelan itu ya itu bukan karya seorang seniman bonsai, tapi itu udah karya alam ya. Cuma kita tinggal meneruskan aja gitu. Jadi kepuasannya kurang lah kalau ada dari hasil dongkel gitu. Nah, kenapa enggak, kan kalau sang kolektor kan biasanya kan lebih ke anting putri gitu itu. Kenapa enggak pilih anting putri? Anting putri kayaknya anting putri karakter-karakter pohonnya seperti bukan sebuah seniman, sebuah seni, tapi seperti hasil pengrajin bonsai. Karena jadi produk gitu. Ya bentuknya hampir semua pohon ya hampir seperti itu gitu, nggak ada keunikannya gitu, kaku gitu, kaku banget, tegang pohonnya itu gitu, nggak ada kelenturan, keluasan, tarian gitu nggak ada gitu. Kalau selera saya seperti itu gitu. Nah, Kang, kalau contohnya seperti pohon yang ini nih, ini udah berapa tahun nih, Kang, kira-kira? Ini saya beli udah kayak gini sih ini. Jadi kemungkinan sih ini kalau kisaran 7 tahunan lah ini. 7 tahun Ya, ya, Kang? 7 tahunan. Tapi besar ya, Kang? Besar ya. Ya, 7 tahunan. Kalau di sini kita tanam di Cipanas ini pohon jenis juniper ini lebih cepat tumbuhnya ini. Nah, Kang nih, saya ada pertanyaan nih. Kan biasanya banyak ya, saya juga dapat wejangan banyak gitu. Iya. Kalau untuk kita merawat sinensis itu katanya sih biasanya kalau untuk mempruning daun itu nggak boleh pakai gunting. Jadi harus Tergantung, kalau nggak mau berduri ya harus kalau sargenti kita harus langsung pecah seperti ini, tapi kalau untuk sinensis kita harus kelintir biasa, kalau saya gitu. Kelintir. Beda kalau sargenti dengan sinensis gitu. Cuma kalau saya biasa main gunting dulu, dalam setahun sekali pasti saya press biar daunnya bisa rapat. Ya. Saya press, nggak harus mesti dipruning dengan pelintir, kayak hasilnya ya bisa
seperti pohon yang ini nih. Oh ini Kang. Ya, dia udah saru antara banget ya Kang. sinensis dengan simpako udah hampir mirip gitu dia. Ini tinggal 1 kali press lagi udah kecil banget daunnya ini. Nah, kalau untuk Juniperus sinensis ini Kang, dia apakah bisa cocok untuk di alam-alam yang maksudnya cuaca-cuaca yang panas gitu? Ya, kalau setahu saya sih, pengalaman saya ya, saya kan naruh pohon juga di daerah Jonggo yang dataran rendah dan panas sekali, ya cocok-cocok aja. Cocok aja ya. Cocok aja. Bahkan satigi pun bisa kita lihat ya di dataran tinggi dia hidup Oh iya, ini normal Kang ya. ya. Coba nih kita lihat nih. Hidup normal. Nah, ini saya adopsi dari satigi sakit asalnya. Ini Dari satigi sakit saya suburin di Cipanas ini. Asalnya udah nggak ada daunnya ini. hidup ya Kang ya? Hidup normal gitu. Jual nih. Ini lagi saya pelajari karakternya untuk dataran tinggi, media atau apanya. Berarti nggak dijual lah ya. Paling dikasih lah ke saya. Mending ngasih sih daripada dijual. Cil, kolektor anjing. Nah Kang, ini kalau pohon di sini emang sengaja untuk tidak dijual atau gimana? Ini saya masih belajar sih sebetulnya bonsai itu karakter. Saya lebih suka botaninya sebetulnya daripada bonsainya gitu. Lebih tertarik, kecenderungan saya lebih ke botani, mempelajari sinensis. Saya ada rencana ya bikin satu spesies ya tanaman baru, genus baru gitu, tapi yang bisa masuk dalam kategori bonsai dengan karakter batang yang kuat, daunnya yang kecil dan glossy gitu. Nah kan Kang, itu kan ada tuh di sini nih. Ini pasir Malang ya? Pasir Malang. Ini tok pasir Malang aja apa gimana Kang? Enggak, di bawahnya ini Terra preta ini. Terra preta. Maksudnya Terra preta tuh campuran apa sih Kang? Itu campuran dari, kalau saya dari kayu, dari Kayu. bubuk gergaji, terus bekas apa? Yang bekas jamur itu apa? Backlog jamur, terus sama rumput, ya, rumput-rumputan sama kohe, kotoran hewan, campur di fermentasi 2 minggu. Berarti atasnya baru pasir Malang. Ya, nah Terra preta ini ya setahu saya untuk semua jenis tanaman dia si ini apa kalau saya baca literaturnya dia ini apa racikan pupuk suku Amazon katanya kan. Memang bikin pohon jadi cepat besar, lebih cepat besar gitu. Lebih subur juga Ya, ya. ketimbang dengan pupuk kimia gitu. Tapi apakah itu bisa juga buat di cuaca-cuaca yang kayak Saya udah uji Jakarta? coba di daerah panas sama dingin, udah pernah Cocok uji coba, gitu, cocok semua gitu. Untuk semua tanam apapun tuh, Untuk semua jenis apapun. ya tinggal kita sesuaikan pemrogramannya, karena kan kita harus tahu kebutuhan tanaman ini apa. Kalau yang banyak kita tahu kan natrium, fosfor, kalium, sebetulnya itu sebuah nutrisi yang harus didaur ulang lagi, yang harus diproses lagi. Nah Kang nih, saya mau tanya nih, kan pasti kan si Akang kan udah banyak nih ya koleksinya, keren-keren lah menurut saya, the best lah ya kalau secara pandangan mata saya nih. Berarti kan bisa menyimpulkan saran-saran untuk teman-teman pecinta bonsai, apalagi yang pemula-pemula gitu kan jarang banget sih setahu saya tuh buat yang berani untuk main sinensis gitu kan. Itu sarannya gimana tuh Kang kalau untuk mau main sinensis gitu? Ya yang intinya mah kita masing-masing punya selera ya. Belajar jujur dengan apa ya, definisi indah itu menurut versi kita itu seperti apa gitu. Ya kebanyakan kita kan definisi indah itu disandingkan dengan kriteria kontes gitu, padahal ya nggak mesti harus semuanya indah. Jadi kita harus lebih berani lagi untuk membangun sebuah karya yang dengan kemurnian hati gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena memang basic saya dari musik gitu, jadi sama lah ya jadi seni, apalagi karena bonsai ini disandingkan dengan seni, artinya ya di situ butuh kemurnian gitu ya, butuh, karena arti kata seni itu sendiri ya adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh keterampilan dan kecerdasan yang tinggi gitu. Setuju. Kalau menurut Kamus Besar Indonesia ya. Benar-benar. Jadi ya memang kebanyakan kita menduplikat apa pohon indah itu sesuai dengan estetika. Artinya kalau kita memasak resepnya udah ada, itu bukan ya
kita nggak ada istimewanya gitu. Tapi kalau kita membuat resep sendiri gitu, Iya. artinya ya apapun yang namanya menduplikat gitu ya, kalau menurut saya itu masuknya kategorinya pengrajin ya, Iya, benar. pengrajin gitu, bukan Nah. bukan seniman gitu. Ini kalau sinensis yang ada di sini tuh untuk penggantian medianya berapa bulan sekali, Kang? Saya ini udah setahun lebih ini Setahun lebih? iya. Nah, saya ini di Bandung, ditaruh di Bandung karena udah over tanamannya, udah padat banget, jadi dipindahin ke sini. Iya. Di sini baru 3 bulan. Tapi kalau kayak daun-daun kering gitu, apakah dia bisa masih normal lagi, Kang? Kan contoh lah, misalkan nih kayak gini nih, ini kan agak Ini memang ini sengaja dibikin seperti duri. ini kayak gini nih, Kang, Ya, kering ini. dibiarin, harapan saya ini berduri dulu biar dia bisa lebih rapat lagi. Oh, Iya. iya, iya. Kayaknya dipres sengaja pakai gunting. Nah, lebih rumitan mana, Kang, untuk merawat sinensis sama sargenti itu lebih rumit mana sih? Setahu saya kan sargenti itu untuk di daerah panas Pertumbuhannya kalau sargenti masalah pertumbuhan untuk jenis jarum itu lambat. Tapi saya punya harapan itu di jenis Itoigawa karena saya coba ground di kebun itu pertumbuhan Itoigawa sama sinensis itu nggak terlalu jauh gitu. Iya, iya. Bahkan ada dari beberapa pohon Itoigawa tuh dia bisa lebih cepat daripada sinensis pertumbuhannya. Iya, iya. Ya udahlah, Kang, cukup gitu aja nih. Terima kasih banyak udah dikasih pemahaman sedikit tentang Sama-sama. belajar bonsainya bareng Bareng kolektor senior. gila ya. Kolektor gila. Jadi ini tempat nggak akan saya kasih tahu di mana. Pokoknya ini tempat ya kalian cuma bisa nikmatin bonsai itu dari video-video yang saya buat. Jadi ini tempatnya khusus cuman saya aja sih yang boleh. Ya nggak, Kang? Ya. Ya. Ya udah, thank you banget. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Dukung terus channelnya agar berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk para pecinta bonsai. Karena bonsai adalah seni dan seni adalah hidup. Thank you.